Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut lagi ya untuk materinya. Tadi, sebelumnya sudah saya bahas mengenai apa itu penyeleksian kondisi dan switch ya. Kita masuk ke, contoh, penyeleksian kondisi bersarang. Jadi, istilahnya adalah nested if atau nested condition, di mana di dalam sebuah kondisi, dalam sebuah statement kondisi ada kondisi di dalamnya gitu ya. Nah, artinya nanti juga, bagaimana konsep dari kondisinya sendiri itu nanti akan bergantung terhadap studi kasusnya masing-masing. Jadi sebenarnya kalau program ya mengikuti logik dari, hasil analisis, programnya atau analisis kasusnya baru kita implementasikan ke program. Oke, misalkan kita punya, contoh kasus misalkan, kasusnya itu adalah sebuah barang gitu ya, di mana barang tersebut gitu ya, ada kode barang gitu ya, di mana di sebuah kode barang itu ada size-nya gitu. Misalkan ukurannya itu ada yang 250 gram, ada 500 gram, berarti si size-nya itu misalkan kita kasih kode satu itu ada 250 gram gitu ya. Size 2 itu misalkan 500 gram misalkan ya. Size 3 itu adalah 1 kilogram atau 1000 gram. Misalkan ini 250 gram, ini 500 gram, ini adalah 1000 gram. Di mana setiap kode barang itu memiliki size, misalkan untuk kode barang satu, misalkan saya punya nih kode barang yang pertama untuk yang 250 gram harganya misalkan 1000 misalkan ya. Kode barang yang pertama untuk yang 500 gramnya misalkan 2000, yang pertama misalkan untuk yang 1000 gramnya misalkan 2500. Misalkan contohnya gitu. Nanti ada kode barang yang kedua, misalkan yang 250 gramnya misalkan 12.000, eee, yang, 500 gramnya 23.000 misalkan ya. Lalu misalkan untuk yang 1000 gramnya, misalkan, 40.000 misalkan contoh aja. Kok 40? Ya 40.000. Oke, jadi, setiap barang itu ada harganya, tapi harganya akan berbeda tergantung size-nya yang mana gitu. Jadi seperti itu, sehingga kita bisa seleksi dulu nih, dia kode barangnya satu, 2, dan yang lainnya. Jadi kita masukkan dulu kode barang. Nah, di dalam kode barang itu nanti akan ada seleksi lagi size-nya, apakah yang satu, 2, atau 3. Misalkan seperti itu. Oke, kita coba ya. Oke. Kita coba misalkan berarti kita punya kode barang. Kita anggap saja ya kode barangnya yaitu karakter gitu ya. Karakter kode dengan size. Oke, lalu kita punya misalkan double untuk harganya. Gitu ya. Oke. Nah, harga itu double. Jadi kita gunakan seleksi yang pertama, berarti kita inputkan dulu COD-nya, kode barangnya. Misalkan kita pilih kode barangnya A, B, C atau 1, 2, 3 ya terserah. Ini untuk contoh saja. Nanti misalkan kode nanti ke depannya adalah string, berarti nanti atau misalkan integer, nanti beda lagi ceritanya ya. Oke, C-in misalkan kode, C-out size-nya gitu ya, ukurannya. Oke, lalu kita masukkan ukurannya berarti masuk di variabel size. Nah, kita sudah punya kode dan size yang kita inputkan di programnya, tinggal kita seleksi. Jika misalkan kode sama dengan, nah di if itu untuk perbandingan gitu ya, kita sama dengan kita gunakan 2 kali sama dengan. Kalau satu itu assignment ya atau pengisian data. Kalau kodenya misalkan 1, kita ikutin yang ada di contoh di sini ya. Oke, gitu ya. Kalau 1 misalkan, nah kita gabungkan nih dengan switch gitu ya. Misalkan
size. Nah, pada saat kodenya 1, kita switch untuk size-nya, misalkan apakah size-nya misalkan A, ini juga karena sama-sama karakter ya. Kalau A misalkan harganya adalah 1.000. Oke, jadi bisa aja Anda checkout juga, checkout harga 1.000, cuman jadinya tidak bisa kita olah gitu ya. Seperti itu. Untuk contoh ini sebenarnya bisa langsung checkout, tapi nanti kita supaya bisa kita kembangkan harganya mau diapakan kan gitu ya. Oke, switch case A, kita tambahkan case misalkan yang B, maka di sini misalkan harga sama dengan 2.000, lalu kita masuk ke case yang C, maka harga sama dengan misalkan kok sama-sama 2.000 ya, 2.500 misalkan ya. Oke, nah itu kalau defaultnya kita bisa tuliskan ukurannya atau size-nya tidak ada misalkan ya, checkout size tidak ada. Misalkan ya. Oke, nah itu untuk yang kodenya 1. Bagaimana jika kodenya 2 gitu ya. Kita 2 aja dulu ya untuk contohnya. Nah, berarti kita bikin else di sini, else if kode sama dengan 2. Gitu ya. Apa yang terjadi? Kita masukkan saja switch-nya ya, switch size-nya ya. Misalkan untuk A itu yang 250 gramnya 12.000, 23.000, yang C-nya misalkan 40.000. 40.000. Oke, nah ini sebenarnya untuk program bagusnya kita kasih penjelasan dulu gitu ya. Untuk ukurannya itu misalkan jangan dulu di C-in ya. Jadi kita pilih ukuran misalkan checkout untuk A, A itu adalah misalkan tadi ya 250 gram. Ini untuk keterangan saja penjelasannya gitu ya. Lalu B itu misalkan 500 gram. Lalu C itu adalah misalkan 1.000 gram. Nah, misalkan kita kasih keterangan dulu, lalu tinggal misalkan checkout, silahkan pilih ukuran. Misalkan ya, lalu kita check-in size-nya. Misalkan kode juga sama, pilih aja dulu ya, karena kita kan baru ada 2, 1 atau 2. Oke, jadi biasakan setiap program itu nanti harus ada penjelasannya dulu untuk mengarahkan yang melakukan pengisian program. Oke, kita lihat di sini. Ya, kita kan lihat kasusnya yang ini ya. Kode barang 1 atau 2, bisa kita contoh 1 dulu. Nah, kita pilih ukuran, mau yang A, B, atau C, misalkan yang B. Maka, nah, apa yang kurang di sini? Nah, karena input kita baru masukkan harganya sama dengan. Nah, di sini kita belum bikin tampilannya. Jadi, struktur program seperti itu ya. Nah, kita bikin berarti checkout hasil. Oke. Checkout misalkan kode barang. Berarti kita punya kode gitu ya, checkout nama barang, ukuran barang, ukuran. Yaitu size. Lalu checkout harga. Ya. Oke. Misalkan berarti harga.
Oke, kita sudah punya tampilannya. Jadi tadi baru kita input, diseleksi, disimpan di variabel harga gitu ya. Sekarang tampilkan itu hasilnya. Contohnya misalkan satu kita pilih tadi mau yang B, maka harganya adalah 2.000 gitu ya. Nah, itu contoh, penyeleksian, kondisi bersarang atau, nested condition atau nested if ya, atau nested condition sih karena kita gabungkan if dengan switch gitu ya. Oke, mungkin itu ya untuk penjelasan nested-nya. Nah, ini juga depth-nya atau kedalaman nested-nya juga sebenarnya tidak terbatas ya, Anda bisa tambahkan 2 kondisi di dalam sebuah kondisi sebenarnya bisa gitu ya, tergantung logikanya atau di dalam switch ini ada if lagi, ada switch lagi sebenarnya bisa gitu ya. Mungkin itu ya penjelasannya untuk nested if atau nested switch atau nested condition. Terima kasih, barangkali ada yang, ditanyakan atau dikomentari, boleh dituliskan di kolom komentar. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.